Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidola Sana dengan NPM 10120901. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur pada dasarnya membeli bahan baku atau mentah dan kemudian mengeluarkan biaya lainnya untuk mengolahnya menjadi produk jadi yang akan dijual. Nah, dalam aspek akuntansi, persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku atau mentah, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga produk jadi. Persediaan ini merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam transaksi penjualan. Terdapat 4 karakteristik dari perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu produk dapat dilihat, yang kedua manfaatnya masih dapat dirasakan walaupun proses transaksinya sudah selesai, yang ketiga memproduksi dan menjual barang sendiri. Nah, yang keempat memiliki persediaan bahan baku. Terdapat beberapa perbedaan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Pada perusahaan manufaktur, pembeliannya itu membeli barang mentah yang kemudian diolah menjadi barang jadi. Sedangkan di perusahaan dagang membeli barang yang siap untuk dijual. Nah, dari output yang dihasilkannya juga berbeda. Dari perusahaan manufaktur, barang yang dibuat atau diproduksi sendiri. Nah, sedangkan dari perusahaan dagang yaitu barang yang dibeli dari perusahaan lain. Nah, dari segi persediaannya juga berbeda. Pada perusahaan manufaktur, persediaannya itu persediaan bahan baku, terus proses produksi, terus persediaan bahan mentah, dan produk jadi. Sedangkan pada perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagang. Ada 3 pencatatan keuangan dari perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu mencatat biaya produksi, yang kedua harga pokok produksi, dan yang ketiga harga pokok penjualan. Yang pertama biaya produksi, yaitu biaya yang terserap dalam proses produksi manufaktur, terdiri dari 3 elemen. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead pabrik. Adanya biaya bahan baku merupakan biaya yang mengeluarkan atau dikeluarkan karena pemakaian bahan mentah sebagai bahan utama untuk memproduksi dan menghasilkan suatu produk. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja adalah pemakaian tenaga seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi, baik itu karyawan divisi operasional maupun manajerial. Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul atas pemakaian bahan penolong atau pembantu atau biaya tidak langsung lainnya. Yang kedua, harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah perhitungan atas biaya penggunaan bahan baku, bahan tenaga kerja, dan overhead pabrik yang melekat pada sebuah produk. Perhitungan harga pokok produksi ini sangat diperlukan untuk menentukan berapa total biaya produksi yang telah terbebani pada sebuah produk yang telah dihasilkan, agar biaya-biaya yang telah terserap tersebut dapat tergantikan melalui harga jual produk yang dihitung melalui harga pokok penjualan. Yang ketiga, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah perhitungan biaya produksi dan biaya-biaya lain yang terserap di dalam produk, barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, menambah dengan nilai persediaan awal dan mengurangi dengan nilai persediaan akhir. Gunanya agar perusahaan dapat menentukan harga jual produk dengan cepat sehingga tidak mengalami kerugian. Perusahaan juga bisa memperoleh keuntungan dengan menambahkan presentasi laba yang diinginkan di dalam harga jual produknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.